Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini ya sedikit saya membacakan Kitabun Nikah fima yambaghi lirrajuli wan nisa'i ma'rifatuhu min masailin nikah, yang ditulis oleh Al-Fakir Muhammad bin Abdul Qadir. Ini sedikit saya mengambil cuplikan di dalam kitab ini. Fi hukmi takhayyulir rajuli annal halilatal mawtu'atah ka'annaha ajnabiyyah. Fi hukmi takhayyulir rajuli, hukum tentang berhayalnya, berimajinasinya, berfantasinya seorang laki-laki, annal halilata, sesungguhnya istrinya, perempuan yang halal baginya, al mawtu'ata, yang disetubuhi ka'annaha orang lain. Artinya bab tentang berhubungan dengan istri ataupun menyetubuhi istri, membayangkan orang lain, membayangkan apa itu orang lain yang ada di dalam pikirannya pada saat dia itu melakukan hubungan biologis bersama istri. Amma wa halilatihi, adapun menyetubuhi istrinya, wa huwa yatafakkaru fi mahasini ajnabiyatin, sedangkan orang tersebut pada saat dia menyetubuhi istrinya, dia membayangkan keindahan-keindahan pada orang lain, perempuan lain. Pikirannya itu membayangkan terhadap perempuan lain ya pada saat dia menggauli istrinya. Au amrodin, atau amrod. Amrod ini laki-laki yang masih kecil, belum tumbuh jenggotnya, ganteng, disukai sebagaimana perempuan. Hatta yukhayyala ilaihi annahu yata'uha au yulawwatu fiha, sehingga dengan perbuatan itu dia membayangkan orang lain ya. Faqad ihtalafa fihi jam'un mutaakhiruna, maka sungguh telah terjadi perbedaan sudut pandang di antara kalangan ulama mutaakhirun, ulama yang hidup di abad setelah tahun keempat Hijriah. Ini ulama mutaakhirun. Walladzi dhahaba ilaihi jam'un muhaqqiquna ka Ibnul Firqah wa Ibnul Bazari wal Kamali Raddat Syarihul Irsyad wal Jalaluh As-Suyuti wa ghairihim haladzalika. Jadi pendapat golongan ulama muhaqqiqun seperti Ibnul Firqah, Ibnul Bazari, wal Kamali Raddat, Syarihul Irsyad, Jalalu As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti wa ghairihim, dan lainnya, haladzalika, mengatakan itu tidak apa-apa. Waqtadahu kalamu Taqiyyu As-Subki wa huwa al-mu'tamad, dan menetapkan terhadap kehalalan ini yaitu kalamnya Al-Imam At-Taqiyyu As-Subki, bahwasanya pendapat yang mengatakan halal ini adalah al-mu'tamad, pendapat yang mu'tamad dari kalangan Syafi'iyah. Jadi dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa dalam permasalahan yang seperti ini, seorang laki-laki atau perempuan ketika bersetubuh, ya pasutri ya tentunya di sini, membayangkan orang lain di dalam pikirannya, maka mengatakan tidak apa-apa. Maka ini adalah pendapat yang boleh menurut kalangan sebagian besar ulama Syafi'iyah, bahkan ini yang mu'tamad. Wa fil fatawal kubra li Ibnu Hajar rahimahullahu taala, di dalam fatawinya Fatawa Kubra Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wasu'ilah, ditanyakan fi rajulin, di dalam masalahnya seorang laki-laki jamaah yang menjima rajul tersebut arzaujatahu, terhadap istrinya, mutafakkiron, berimajinasi, memikirkan fi mahasini ajnabiyatin, di dalam keindahan-keindahan wanita lain. Fahal yahrumu, apakah diharamkan? Fa ajabah, lalu Ibnu Hajar menjawab biqaulihi alladzi afta Abul Qasim Ibnul Al-Bazari bi annahu la yahillu wa qad basata al-kalama ala dzalika fi tarjumatihi Ibnu Subki fi tabaqatihi wa rajjaha
adamit ta'simi li hadisi innallaha tajawaza li an ummati ma hadasat bihi anfusuha ma lam tatakallam aw ta'mal bihi ay bil amalil ladzi uzima ilaihi. Jadi ketika Ibnu Hajar ini ditanyakan ya di dalam fatwanya, alladzi afta bihil Abul Qasim, pendapat yang telah difatwahkan oleh Abul Qasim Ibnul Bazari bi annahu, sesungguhnya jima ataupun berhubungan ya, berhubungan suami istri, la yahilluh, itu tidak halal, wa qad basatul kalama ala dzalika fi tarjumatihi, dan sungguh telah menjelaskan di dalam mengomentari ini Ibnu Subki, Imam Ibnu Subki fi tabaqatihi, di dalam kitabnya, wa rajjaha adamat ta'simi, maka Imam Ibnu Subki di dalam kitabnya itu mengunggulkan tidak adanya dosa bagi orang yang membayangkan orang lain di saat dia berhubungan dengan istrinya sendiri. Maka dia itu tidak ada dosa baginya seseorang yang memikirkan orang lain ya, perempuan atau wanita lain ataupun laki-laki lain di saat seseorang tersebut ini berhubungan biologis dengan istrinya atau berhubungan badan dengan istrinya. Lah, pandangan yang seperti ini kenapa kok diperbolehkan, kok tidak dosa? Kenapa alasannya ulama ini berpatokan ataupun merujuk kepada sebuah hadis ya, innallaha, sesungguhnya Allah tajawaza, mengampuni li kepadaku, an ummati, dari umatku, ma hadasat, apa yang terjadi pada dirinya, bihamfusiha, malam tatakallam, selama dia tidak berbicara ataupun dia melakukannya. Jadi ulama ya yang mengatakan bahwa tidak ada dosa baginya seseorang yang berhubungan badan dengan istrinya memikirkan perempuan lain ataupun laki-laki lain, di dalam pikirannya membayangkan laki-laki lain, tidak konsentrasi kepada istrinya pada saat dia berjima ya, pada saat berhubungan biologis dengan istrinya ini. Maka pendapat yang mengatakan seperti ini adalah berpedoman kepada hadis bahwasannya apa yang terjadi dalam diri seseorang, selama apa yang terjadi dalam diri seseorang selama dia tidak berbicara atau tidak melakukannya, maka itu tidak apa-apa. Maka inilah yang dijadikan standar kebolehan di dalam hadis itu, sehingga ulama mencetuskan kalau hanya sekedar berpikir asalkan tidak diucapkan dan tidak dipraktekkan, itu tidak menjadi masalah, kata ulama ini. Inilah yang menjadi landasan tentang diperbolehkannya ataupun tidak ada dosa bagi seseorang yang berhubungan dengan istrinya tetapi memikirkan orang lain di dalam pikirannya itu, tetapi membayangkan, berimajinasi orang lain pada saat dia berhubungan jima dengan istrinya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, ai bil amalil ladzi uzima alaihi, kalau hanya sekedar memikirkan atau menyengaja tapi belum diucapkan dan belum melakukannya. Wa hadza, sedangkan ini jima'u bil mutafakkir li ghairi lam ya'mal bima azima alaihi, intaha. Wa yu'ayyidu at-tahrim qaulul qadi fi shaumi fi ta'liqihi. Yang kedua, wa yu'ayyidu tahrim qaulul qadi fi shaumi an ta'liqihi kama la yahillu an-nadhru lima la yahillu lahu wa yahrumu at-tafakkuru fihi liqaulihi ta'ala wa la yatayammamul khabisa minhu famuni amin ma la yahillu kama muni aminan nadhari ila ma la yahillu, wallahu subhanahu wa ta'ala alamu. Ini yang kedua adalah pendapat yang mengharamkan ketika seseorang suami atau istri berhubungan badan, kemudian salah satu di antara keduanya ini memikirkan, membayangkan ataupun berfantasi tentang orang lain, berfantasi dengan orang lain. Jadi seorang suami atau istri ketika berhubungan badan lalu kemudian memikirkan orang lain, seolah-olah yang menjadi objek itu orang lain, bukan istrinya atau bukan suaminya, maka menurut pendapat yang kedua ini adalah diharamkan. Kenapa kok diharamkan? Karena memang alasannya ulama yang kedua ini
kama la yahillun nadhru lima la yahillu lahu wa yahrumu atafakkuru bihi. Sesuatu yang apabila dilihat itu haram, maka dipikirkannya juga haram. Kama la yahillun nadhru lima la yahillu lahu wa yahrumu atafakkuru fihi. Jadi sesuatu yang tidak halal, sesuatu yang tidak diperbolehkan dipandang, yang menyebabkan seseorang itu haram baginya, maka memikirkannya tentang sesuatu itu, maka juga tidak diperbolehkan. Jadi sesuatu yang tidak boleh dilihat, maka hukum memikirkan tentang sesuatu itu juga tidak boleh. Berpedoman kepada ayat wala yatayammamul khabisa minhu famuni aminat tayammum mimma la yahillu. Jadi teman-teman, yang ini ada dua pendapat. Permasalahan ketika seseorang ini menggauli istrinya, lalu kemudian dia memikirkan perempuan lain ataupun seorang perempuan di saat digauli oleh suaminya, dia memikirkan laki-laki lain, maka pendapatnya ini ada dua. Yang pertama adalah tidak ada dosa baginya karena berpedoman kepada hadis, maka sesungguhnya Allah itu mengampuni apa yang terbersit dalam hatinya ya, selama dia itu tidak melakukan atau tidak bicara. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh mayoritas kalangan Syafi'iyah, dan pendapat ini adalah mu'tamad. Pendapat yang kedua adalah pendapat bahwa dalam permasalahan ini hukumnya haram karena berpedoman kepada sesuatu yang tidak halal untuk dilihat, karena itu orang lain ajnabi ya, maka hukum memikirkannya, membayangkannya juga tidak diperbolehkan. Berpedoman kepada ayat wala yatayammamul khabisah minhu. Ini mudah-mudahan sedikit edisi tentang malam Jumat teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.